Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjut lagi akhwat fillah untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang menentukan isi pokok teks berita. Bagaimana cara menentukan isi pokok teks berita? Silakan dilihat kalimat yang di bold. Nah, ini adalah cara untuk menentukan isi pokok teks berita. Jadi setiap berita itu tentu memiliki isinya. Dan untuk mengetahui isi pokok teks berita tersebut adalah dengan mengetahui unsur-unsur berita yang ada atau unsur-unsur berita yang digunakan pada teks berita tertentu. Apa itu unsur-unsurnya? Seperti ini yang tadi kita pelajari. Ada apa, kemudian ada siapa, ada di mana, ada kapan, ada mengapa, dan juga ada bagaimana. Ini kesemua unsur ini mesti ada dalam sebuah teks berita, biasanya demikian, dan juga bisa kita jadikan dia sebagai isi pokok dari teks berita tersebut. Bagaimana caranya? Silakan ikuti panduannya berikut ini. Yang pertama adalah kita baca dulu teks beritanya. Nah, ini ada judul teks berita di sini. Ini adalah untuk latihan untuk menentukan isi teks berita. Langkah pertama, kita baca dulu teksnya ini. Ya, baca teksnya dengan judul Penantian Panjang Tim Sepak Takraw Indonesia Palembang. Maksudnya adalah ditulis di Palembang. Mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asia Asian Games 2018 terwujud. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor kuadran putra berhasil meraih medali emas. Di final, Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor akhir 2-1 di Ranau Hall Jakabaring Sport City JSC Palembang kemarin. Perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa, kata pelatih sepak takraw Indonesia. Tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya, mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14, dan 21-16. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang, namun pasukan Merah Putih mampu memperbaikinya dengan baik pada 2 set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dengan angka 21-16 di set ketiga atas Jepang. Kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Nah, ini adalah contoh dari teks beritanya, dan kita coba menentukan isi pokok teks berita tersebut dengan cara seperti ini. Setelah membaca, maka langkah keduanya adalah kita membuat tabel seperti ini. Perhatikan semua, membuat tabel seperti ini ya. Dan setelah membuat tabel, kita tuliskan unsur beritanya di sebelah kiri tengah-tengah ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kita cari kita tulis di sampingnya ini berdasarkan berita yang tadi kita baca ini, gitu ya kurang lebih. Nah, coba sekarang kita masuk ke unsur yang pertama. Unsur yang pertama yaitu apa. Nah, apa tadi untuk menanyakan apa? Iya betul, untuk menanyakan peristiwa ataupun kegiatan yang sedang berlangsung. Peristiwanya apa? Berita tersebut yaitu tentang mimpi Indonesia meraih medali emas yang terwujud, gitu ya. Ini kan beritanya tentang itu ya semuanya. Kemudian yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Tadi kita baca di paragraf pertama ada di Ranau Hall Jakabaring Sport City Palembang. Ada berarti ya. Kemudian yang kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yaitu kemenangan Indonesia pada tanggal 9 September 2018. Kemudian siapa? Tadi yang disebutkan dalam berita ini siapa saja pihak-pihaknya. Di antaranya adalah ada tim sepak takraw dan juga tim sepak takraw Jepang. Kan yang sedang diceritakan. Kemudian yang kelima, mengapa? Mengapa ini adalah sebab atau alasan tim Indonesia ini sampai bermimpi untuk meraih kemenangan medali emas. Mengapa demikian? Karena penantian panjang selama 28 tahun. Jadi Indonesia nggak pernah menang tuh selama 28 tahun. Oleh karenanya Indonesia bermimpi untuk menang pada cabang sepak takraw ini, dan ternyata alhamdulillahnya menang. Nah, itu jadi untuk menjawab mengapa. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini adalah untuk menjawab proses atau hal atau keadaan
yang terjadi pada peristiwa tersebut. Maka jelas di sini terdapat kata-kata tim Indonesia harus berjuang keras tuh kan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya Indonesia bisa mewujudkan mimpi mereka. Nah, itu jawabannya adalah mereka tim Indonesia ini berjuang keras menghadapi tim Jepang. Nah, ini contoh dari cara atau contoh menentukan unsur atau isi berita. Nah, silakan di sini ada latihannya nih. Ada latihan judulnya Paduan Suara Indonesia Berjaya di Eropa. Judulnya ini. Silakan nanti Antuna buat isi beritanya itu dengan cara seperti ini. Nah, ini ya nanti silakan dibuat di buku tulis. Silakan ditulis di buku tulis yang ininya saja, kotaknya saja nih. Tulis di buku tulis ya. Nanti jawabannya dikirim foto ke link yang akan Anda berikan nanti, insya Allah. Nah, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik.